Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah atas kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk bisa duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk meniti jalan menuju kemuliaannya dan limpahkan segala rahmat dan berkah darinya. Dan saat kita berjumpa dengan dalam keadaan Dia ridha menerima kita sekalian. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat, dan satu pekan ke depan kita sudah berhadapan dengan bulan yang mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu bulan Ramadan. Dan majlis ini insya Allah kita akan mengambil faedah tentang apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi bulan Ramadan. Ramadan sudah kita jalani tahun demi tahun. Namun apakah kita sudah melaksanakan dan sudah menghidupkan Ramadan seperti yang Allah inginkan? Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan manusia dan menempatkan mereka di muka bumi memiliki satu keinginan, bahkan perintah, baik secara umum kepada manusia atau secara khusus untuk orang beriman. Allah firmankan surat An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, jazakallahu khairan. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Allah Azza wa Jalla. Dan secara khusus Allah firmankan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, adalah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Maka Allah ingin takwa dari kita. Dan takwa itu adalah seorang hamba beriman bahwa dia punya pencipta yang melimpahkan segala kebutuhannya di muka bumi ini, dan dia menginginkan dari hambanya agar hambanya taat kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, berharap pahala darinya dan takut dari azabnya. Itulah takwa. Beriman kalau kita punya pencipta Allah Jalla wa'ala, dan Dia memberikan segala kebutuhan hidup kita di dunia ini, dan kita yakin bahwa Dia merintahkan kita untuk taat kepadanya dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, berharap pahala darinya dan takut dari azabnya. Sebagaimana ini Allah firmankan di surat Qaf. Allah menyebutkan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh.
Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Surga didekatkan kepada orang yang bertakwa tidak jauh dari mereka. Allah katakan, orang bertakwa di akhirat nanti, hadza ma tu'adun. Ini yang dijanjikan kepada kalian. Maka ketika Allah berjanji, kita semua berharap. Ketika Allah berjanji, kita semua berharap. Dan janji itu diberikan kepada orang yang punya 3 sifat: awam, hafil, dan khasyatur rahman. Apakah awam? Yang selalu kembali kepadanya dengan ketaatan. Hafil, menjaga syariat Allah atau menjaga diri dari apa yang menyebabkan Allah murka. Mengapa demikian? Karena takut kepada Ar-Rahman. Maka melaksanakan perintah, menjauhi larangan karena ada harapan dan rasa takut. Kemudian wajah biqalbin munib, dan datang kepada Allah menghadapnya hatinya munib. Tidak ada penyakit-penyakit hati, baik itu syirik atau kekufuran atau kemaksiatan atau apapun. Maka hatinya penuh dengan iman. Itulah takwa yang Allah inginkan dari hamba. Dan takwa ini milik Allah. Allah firmankan di akhir surat An-Dathir, wa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Dia adalah pemilik ketakwaan dan pemilik ampunan dosa. Oleh karena Allah Azza wa Jalla melarang kita merasa diri sudah pantas menjadi orang bertakwa. Setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun amal kita, sebaik apapun kita dalam hidup, maka kita tidak boleh merasa sudah bertakwa. Yang kita lakukan hanya beriman dan melaksanakan apa yang kita imani. Karena takut kepada Allah akan azabnya dan berharap pahala darinya. Maka inilah yang Allah inginkan. Karena berfirman di surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merasa diri sudah bersih hati, sudah suci. Allah Maha tahu siapa dari kalian yang paling bertakwa. Dan seorang hamba apabila sudah sampai pada kadar takwa dengan berbagai macam tingkatannya, walau kadar yang paling rendah, Allah berikan keutamaan di dunia dan di akhirat. Keutamaan di akhirat Allah firmankan di antaranya di surat Ali Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegera kalian untuk mendapatkan ampunan dosa kalian dari Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla, dan surganya yang luas dan seluas langit dan bumi, keduanya dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Keutamaan akhirat. Di surat Al-Lail firmankan, ketika menyebutkan tentang api neraka dan siapa yang diazab, Allah katakan, wa sayujannabuhal atqa, dan akan kami jauhkan orang yang bertakwa dengan berbagai macam tingkatannya, dijauhkan dari azab. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wala sawfa yarda, Allah akan ridho padanya. Keutamaan akhirat. Dan masih banyak lagi. Dan termasuk keutamaan duniawi. Walau tidak diharapkan oleh hamba, walau tidak diminta, keutamaan duniawi Allah berikan melihat kadar takwa hamba.
Oleh karena apabila kita ingin dapatkan kecukupan hidup di dunia, maka dengan takwa Allah berikan. Allah firmankan di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan solusi masalahnya apapun, dan rezeki yang tidak pernah disangka jumlahnya, asal usulnya, semua Allah berikan. Juga Allah firmankan surat Al-A'raf, "Walau anna al-qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin as-sama'i wal ard." Seandainya suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, akan kami buka pintu berkah untuk mereka dari langit dan dari bumi. Juga Allah firmankan tentang bertakwa di dunia ini di surat Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari hambanya yang bertakwa. Nah, inilah yang Allah inginkan dari hamba. Dari hari ke hari kita lalui sampai saat ini, Allah ingin agar kita bertakwa. Dan wujud takwa itu adalah tadi kita sebutkan, adanya iman dalam hati kepada Allah, yaitu bahwa saya punya pencipta yang melimpahkan segala kebutuhan saya di dunia, dan saya yakin bahwa dia memberikan itu agar kita taat kepadanya, disertai harapan akan janjinya dan takut dari azabnya. Itu iman. Kemudian dibuktikan imannya kepada Allah ini dalam keseharian dengan 3 perbuatan. Yang pertama, agar kita senantiasa ingat kepada Allah, dan ketika ingat menyebut namanya dalam zikir. Ketika kita ingin minum, ingat ini karunia dari Allah, maka kita menyebutnya dengan Bismillah. Kita ingat ini nikmat dari Allah. Selesainya kita mengatakan Alhamdulillah. Ketika kita keluar rumah, kita ingat saya akan menjalani takdir Allah, kita baca Bismillah. Semua kegiatan yang kita lakukan, kita diharuskan oleh Allah untuk ingat kepadanya dan menyebut namanya. Pertanyaannya, sudah belum kita berbuat begitu? Seringnya lupa Ustaz. Berarti kita belum sampai pada penerapan takwa. Ini yang Allah inginkan pertama. Yang kedua, Allah ingin agar kita bersyukur atas nikmat apapun yang Allah berikan, baik yang besarnya termasuk yang kecilnya, agar kita bersyukur. Dan pernah kita sebutkan di majelis-majelis sebelumnya, apa yang dimaksud dengan nikmat. Walaupun sesuatu yang dianggap kurang baik, tapi ternyata kita terhindar dari keburukannya, maka nikmat dari Allah SWT. Kita bersyukur. Dan yang ketiga, agar kita tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Ini tugas kita. Wujud dari takwa 3 ini. Oleh karena Nabi kita SAW menyuruh kita umatnya melalui sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berpesan agar minta tolong kepada Allah untuk bisa melakukan ketiganya dengan membaca doanya di akhir salat yang wajib atau yang sunnah, mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku pertolongan untuk bisa melakukan zikir padamu
bersyukur atas nikmatmu dan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini wujud takwa. Namun kita lupa. Kita jarang sekali ingat pada Allah, termasuk juga menyebut namanya. Ketika kita jatuh contohnya, kita tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita berbuat maksiat, kita tidak mengucapkan astagfirullah. Ketika kita mendengar suara petir misalkan atau suara guntur, kita tidak mengatakan subhanalladzi yusabbihu ra'du. Ketika turun hujan, kita tidak mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Betul tidak? Banyak kita lupa, tidak menghadirkan nilai-nilai takwa. Termasuk sholat kita kadang terlambat, kadang asal mengerjakan saja. Apalagi kitab Allah jarang kita pegang untuk kita baca. Maka Allah Azza wa Jalla tahu betul manusia seperti itu. Maka Allah hadirkan dari 12 bulan 1 bulan khusus, agar manusia menghadirkan dirinya usaha untuk bisa bertakwa sepanjang hari dan sepanjang malam. Dan hikmah Allah Azza wa Jalla, Ramadan tidak dijadikan 1 hari atau 2 hari, 1 pekan atau 2 pekan, tidak, 1 bulan penuh. Karena bila hari pertama luput, ada hari kedua, hari kedua luput, ada hari ketiga, terus begitu. Oleh karena Nabi kita SAW menyebutkan bahwa orang bertakwa itu menghadirkan amal yang Allah suka, baik amal itu wajib atau sunnah atau zawatul fadail, amal-amal yang memiliki keutamaan. Bila mengerjakannya karena dasar takwa, Allah berikan keutamaan takwa. Keutamaan takwa tadi kita sebutkan surat Al-Imran, apa itu? Diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Kita pegang ini. Maka Nabi kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan. Man shama ramadhana imanan wahtisaba. Barang siapa siam Ramadan karena iman kepada Allah dan berharap pahala darinya. Som Ramadan itu apa hukumnya? Apa hukum jemaah? Wajib. Baik. Lanjutan hadis yang beliau katakan, wa man qama ramadhana imanan wahtisaba. Dan barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan, itu salat tarawih, apa hukumnya? Sunnah. Namun melaksanakannya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, beliau katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Ampunan dosa ini untuk siapa tadi? Tidaklah diberikan ampunan dosa dan kan untuk orang bertakwa. Maka ketika seorang beramal amal yang wajib atau amal yang sunnah karena iman dan mengharapkan pahala, itulah wujud dari takwa. Bahkan begadang malamnya kita di akhir Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah pun menjadi sebab diampuninya dosa. Disabdakan, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa begadang malam di malam Lailatul Qadar, baik dengan salatnya atau yang lainnya, karena imannya pada Allah dan mengharapkan pahala darinya, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, sekarang kita kembali ke Ramadan kemarin. Ketika 10 hari terakhir, umumnya kita sengaja dari rumah pergi ke masjid. Untuk apa jemaah? Untuk apa? Alasannya mencari malam Lailatul Qadar.
Tapi baru sampai di masjid, duduk, tengok teman sendirian, diajak ngobrol. Qur'annya masih disimpan. Di sudut sana ada majelis, ada syahi, ada qahwa, ada snack, duduk di situ sambil bincang-bincang sampai tengah malam. Berarti duduknya itu karena apa? Min ajli majlis, karena mencari majlis. Kalau di rumah kan tidur. Maka luruskan dulu niat kita. Luruskan dulu apa yang dorong kita untuk berbuat sesuatu. Oleh karena takwa tadi kita sebutkan, Allah tidak akan berikan kepada hambanya kecuali hamba yang dipilih. Hamba yang dipilih. Dan hamba yang dipilih itu apabila pada dirinya ada unsur-unsur yang merupakan dasar takwa. Nah pertanyaannya, kita sudah belum menghadirkannya? Sehingga apa yang kita lakukan merupakan wujud takwa kita kepada Allah. Kita sebutkan nanti insya Allah disertai bagaimana kita melihatnya atau mengukurnya. Yang pertama, takwa akan diberikan kepada Allah kepada hamba yang bila dia beramal, amal dia kerjakan karena iman kepada Allah. Tadi sudah kita sebutkan, saya mengamalkan amal ini karena saya beriman kepada Allah, Zat yang menciptakan saya, pemilik saya, yang memerintahkan saya akan ibadah ini, berharap pahala darinya dan takut dari azabnya. Itu iman. Yang kedua, melaksanakan ibadah atau amal karena ilmu. Karena ilmu. Saya tidak akan mengamalkan amal ini sampai saya tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Nah, kebanyakan kita beramal masih belum berusaha mencari tahu ilmunya. Ya. Seandainya kita tahu ilmu, tidak akan kita perdebatkan dengan siapapun. Anda kenapa salat tarawih 11 rakaat? Ya saya ilmunya ini. Anda 23 rakaat kenapa? Saya ilmunya ini. Ya sudah masing-masing. Maka selama seorang beramal dengan ilmu, maka itulah wujud takwa. Masing-masing. Namun kita sibuk dengan perdebatan, hanya mencari penilaian saya lebih di atas kebenaran. Anda keliru. Hanya itu. Tapi kalau kita kembali pada ilmu, inilah yang saya tahu ilmunya, maka saya beramal dengan ilmu. Anda beramal begitu, silahkan. Bila itu ilmu yang Anda dapat. Karena Allah firmankan di surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Namun tidak sedikit dari kita ilmunya itu hasil dari pemahaman sendiri, baca sendiri, paham sendiri, diamalkan sendiri. Contoh, saya punya ilmu, saya dapatkan ilmu bahwa sholat tarawih itu 11 rakaat. Tapi masjid di kampung saya rakaat tarawihnya 23. Maka saya ikut bersama imam 8 rakaat. Imam lanjutkan sholatnya, saya mundur. Ketika witir terakhir, maka saya ikut sholat lagi. Ada yang begitu? Banyak. Atau yang lain enggak, saya pulang, saya witirnya di rumah. Padahal apa kata Nabi SAW? Man shalla ma'imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa sholat tarawih bersama imamnya sampai selesai, mengikuti imam, dicatat pahala sholat 1 malam penuh. Nah itu contohnya. Maka ilmunya
Yang ketiga, ketika beramal ikhlas. Apakah hakikat ikhlas? Hakikat ikhlas adalah beramal mengharapkan keutamaan negeri akhirat, bukan mengharapkan nilai dunia. Saya beramal ini agar saya sembuh dari penyakit, tidak. Saya beramal ini agar rezeki lancar, tidak. Saya beramal ini agar usia panjang, juga tidak. Tapi beramal ini saya berharap bisa melihat wajah Allah di akhirat. Allah firmankan sebagai contoh di surat Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sesungguhnya kami beri makan kalian ini dengan makanan ini berharap menjadi sebab di akhirat nanti bisa melihat wajah Allah, tidak mengharapkan dari kalian ucapan terima kasih atau balasan. Mengharapkan negeri akhirat, mengharapkan ampunan dosa, mengharapkan surga. Tadi surat Ali Imran. Mengharapkan akhirat, mengharapkan terbebas dari azab. Mengharapkan akhirat, mengharapkan ridha Allah. Itulah yang Allah inginkan. Maka mari kita lihat ikhlas kita. Dan ikhlas ini bukan hanya dihadirkan saat beramal, tapi ikhlas, kata sebagian ulama, harus dihadirkan sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Dan yang paling berat dari ketiganya setelah beramal. Karena kadang seseorang dari kita beramal sekarang, 10 tahun berikutnya dibatalkan. Contoh, Ustaz pernah haji atau umrah Ustaz? Oh pernah. Bagaimana Ustaz waktu melaksanakannya? Oh saya waktu melaksanakannya begini, di sana itu begini. Dengan senangnya menceritakan amalnya. Amal yang pernah kita lakukan sebesar apapun sembunyikan. Oleh karena sebagian ulama ketika memberikan ibarat tentang ikhlas, maaf kalau orang pantas, memberikan ibarat tentang ikhlas itu seperti seseorang yang buang hajat di pagi hari. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang buang hajatnya lancar, rutin, tidak ada keluhan. Kita ketika sehat, buang hajat lancar, cerita tidak kepada teman kita? Cerita tidak? Tidak, malu, aib. Tapi ketika kita sakit, diare, ya, bangun tidur buang air. Kemudian berapa saat kemudian buang air lagi, buang air lagi. Lalu cerita, saya hari ini sudah buang air sekian kali. Cerita. Bahkan bukannya cerita berapa kalinya, sampai detail apa yang dia buang dia ceritakan. Berarti ikhlas tidak? Tidak ikhlas dia ceritakan, berarti dia sedang sakit. Maka orang yang ceritakan amalnya berarti hatinya sedang sakit karena tidak ikhlas. Maka seseorang yang ingin mendapatkan nilai takwa dari Allah, ikhlas dalam amal. Ini yang ketiga. Yang keempat, ketika beramal selalu berusaha agar amal ini termasuk amal yang ittiba' kepada Nabi SAW. Allah firmankan di surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad SAW pada manusia, jika betul kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ittiba' kepadaku, ikuti aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kita ketika ibadah apapun, perhatikan cara pelaksanaannya
disesuaikan dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda tentang salat, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Tentang haji bersabdakan, "Litakhudhu anni manasikakum," agar kalian mengambil dariku cara ibadah haji kalian. Maka ketika kita salat, ketika mengangkat tangan takbir ihram, perhatikan bagaimana beliau mengangkat tangan ketika takbir. Telapak tangannya dibuka, jarinya rapat, dihadapkan ke arah kiblat, semuanya sejajar dengan telinga atau dengan dada. Allah. Ternyata yang sepele ini pun kita tidak melakukannya. Kadang kita takbir bagaimana? Allah atau Allah. Masih seperti itu. Maka ketika kita ingin dapatkan takwa, usahakan amal kita ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika siang bulan Ramadan, bagaimana ittiba'nya? Beliau sabdakan, "Man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an tarqa ta'ama wa syaraba." Barang siapa melaksanakan siang tapi lisannya tidak berhenti dari melakukan atau mengucapkan qaul zur, ucapan palsu, dusta, caci maki, laknat, menipu, sumpah palsu, dan semisalnya, wal amal bihi, dan amal palsu itu maksiat. Tahu sedang saum bahas togel, iya kan? Atau sedang saum masih bermuamalah riba, atau sedang saum menipu, wal jahla, dan kemaksiatan lainnya, maka Allah tidak butuh dari perbuatan yang meninggal makan dan minum. Maka inilah contoh Nabi SAW dalam saum. Sehingga beliau sabdakan, "Rubba sa'imin laisa lahul jazaa illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak dari orang saum tidak memiliki balasan, tidak mendapatkan balasan kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Tidak ittiba kepada Nabi SAW. Mari kita ingat Ramadan kemarin. Kadang kita Ramadan sore hari pergi kemana, begitu kan? Apa istilahnya itu? Ngabuburit. Nongkrong di teras masjid, di pinggir jalan, bincang-bincang, ngerasani aib orang, iya kan? Menggibahi orang. Betul tidak? Sebentar lagi maghrib hangus pahalanya. Berarti itu bukan takwa. Maka ittiba Nabi SAW. Yang kelima, membiasakan ketika beramal dengan ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah, yakinlah Allah melihatmu. Subhanallah. Tidak ada perasaan kita hamba Allah dengan perasaan ihsan ini kecuali dengan satu ibadah, yaitu saum. Coba ketika kita sholat, termasuk sholat tarawih, tertanam tidak dalam diri kalau Allah melihat kita? Tidak. Tertanam tidak dalam diri kalau Allah mendengar ucapan kita? Tidak. Tapi ketika sedang saum siang hari, kita merasa terpantau. Bahkan anak kita yang usia masih kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya, ketika capek, penat, haus siang hari, pulang ke rumah, berani tidak buka kulkas? Berani Ustaz? Berani tidak ambil minumnya lalu diminum? Tidak berani. Cuma ngadem saja gitu kan. Ya tidak. Atau mandi lalu tidur. Mengapa?
tertanam sifat ihsan ketika saum. Oleh karena subhanallah, Ramadan ini bulan untuk menanamkan sifat-sifat takwa. Dan Allah subhanallah ketika menyebutkan kewajiban siam, Allah menyebutkan tentang maksudnya, hikmahnya. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian siam, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yaitu miliki sifat tadi. Jadi Ramadannya bukan hanya meninggalkan lapar dan dahaga siang hari, malamnya bukan sekedar ikut sholat jamaah tarawih, bukan, tapi menghadirkan nilai tadi dalam jiwa. Ada gambaran jamaah? Yang pertama apa itu? Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga ikhlas, yang keempat ittiba, yang kelima ihsan. Wajib kita hadirkan dalam hati kalau kita ingin mendapatkan nilai takwa dari Allah. Sekarang, Ustaz, bagaimana kita mendeteksi keadaan takwa kita? Saya sudah berusaha Ustaz melaksanakan amal dengan 5 perkara tadi. Sekarang bagaimana mengukur kadarnya, lemah atau kuatnya takwa tadi? Atau bahkan tidak ada? Tidak ada itu kalau meninggalkan perintah, melanggar larangan, itu takwanya tidak ada. Tapi kalau dihadirkan, maka mari kita lihat seseorang diukur kadar ketakwaannya dengan pertama, bila senang dengan syariat Allah. Ada rasa senang dari dalam hati terhadap syiar Allah. Lihat masjid senang, mendengar azan senang, mendengar baca Quran senang. Semuanya. Leli mendengar azan kok malah bagaimana? Protes. Disamakan dengan gonggongan anjing. Bagaimana? Senang dengan syiar Allah Azza wa Jalla. Lihat wanita menutup aurat senang. Berarti itu sedang kuat takwanya. Yang kedua, bersegera dalam mengamalkan syariat Allah. Ketika kita bangun akhir malam untuk sahur, walaupun ngantuk, semangat. Kenapa? Ini syariat Allah. Walau saya ngantuk, walau saya masih kenyang, saya sahur, walau dengan seteguk air. Dan Nabi kita merintahkan SAW, tasahharu, sahurlah kalian, kata beliau. Fa inna fi sahuri barakah, karena dalam sahur ada berkah. Semangat. Yang ketiga, berlomba dan tidak mau kalah dalam kebaikan dengan orang lain. Masya Allah, fulan Ramadan ini bisa memberi buka di masjid, saya juga harus bisa. Begitu, berlomba. Tidak malah paling juga riya, suudzon. Tidak, semangat ikut berlomba. Fulan Ramadan ini bisa khatam sekali, masa saya tidak bisa? Berlomba. Yang keempat, serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan syarat Allah. Serius. Tidak datang untuk salat jamaah, mohon maaf, cari softnya yang pinggir tembok atau di belakang. Ya. Cari santai. Tidak. Serius, sungguh-sungguh. Sampai kata Nabi SAW, "Lau ya'lamuna ma fi sufufil awal, la atauha walau habwa." Seandainya mereka tahu apa yang siapkan di saf-saf pertama itu,
mereka pasti berebut untuk mendapatkannya walau harus dengan merangkak. Karena tidak mungkin berjalan sampai merangkak. Sampai sebegitunya. Berlomba. Yang keempat. Yang kelima, bersabar dalam menjalankannya. Ramadan jam 10 panasnya sangat terik, tenggorokan kering, sabar, jangan ngeluh. Kita kan ngeluh biasanya. Salat tarawih imamnya bacanya 1 rakaat sampai 3 lembar, sabar. Nah, kita menjalankan ketaatan. Yang kelima. Yang keenam, suka berbuat baik, suka berbagi. Allah berfirman surat Al-Imran, "Wallahu yuhibbul muhsinin," dan Allah suka pada orang suka berbuat baik. Suka berbagi apapun dari kebaikan. Yang ketujuh, selalu berusaha membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Setiap kali mendapati, kok saya hasad sama fulannya, kok saya tidak suka sama fulannya, dibersihkan. Karena itu menghalangi ketakwaan. Maka bila unsur-unsur tadi kita jumpai, berarti ketahuilah kadar takwa sedang meningkat. Kalau sudah mulai berani ngerasani orang, malas dalam ketaatan, malas baca Quran, loyo, tidak sabar, takwa sedang merosot. Maka Ramadan itu Allah ingin dari kita menghadirkan semuanya. Oleh karena ulama mengatakan Ramadan madrasatul iman. Ramadan itu madrasah iman, agar kita menanamkan 5 unsur tadi dan menghadirkan tanda-tanda ketakwaan tadi. Maka mari kita lihat amal kita di Ramadan ini, jangan sampai sama dengan Ramadan kemarin. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Orang beriman bertakwa pada Allah, lihatlah masing-masing kalian amal yang sudah kalian lakukan kemarin. Bertakwa pada Allah, tingkatkan lagi untuk bekal besok hari berjumpa dengan Allah. Semoga Allah SWT mudahkan kita di Ramadan yang mulai ini untuk bisa menghadirkan secara maksimal nilai-nilai takwa kita pada Allah, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa meningkatkan amal kita, ketakwaan kita pada Allah, dan semoga juga janjinya yang disampaikan kepada Nabi SAW atau kitabnya diberikan bagi kita sekalian, dan dengan itu kita termasuk orang-orang diridhai, Dia maafkan kesalahan dan diampuni dosa kita semua, dan mendapatkan kemuliaan ketika kita berjumpa dengannya. Wallahu walidzalika qadra alaih. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, maka dipersilakan setelah azan Isya. Baik, Assalamualaikum, dipersilakan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sebagai orang muslim, amal perbuatan bisa menyembuhkan. Kalau terjadi kalau diniatkan mengabdi kepada Allah, Mohon diulangi Pak, dapat sesuatu saja. sebagai seorang muslim, amal perbuatan bisa menyembuhkan kalau niatkan untuk mengabdi kepada Allah. Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fikum. Seorang muslim, dia harus sadar bahwa dia hidup di dunia ini bukan sekedar sebagai makhluk Allah, tapi sebagai hamba, sebagai budaknya Allah SWT. Maka seorang yang menyadari diri sebagai hamba Allah, dia akan melakukan apa yang Allah suka dari perbuatannya dan meninggalkan apa yang Allah tidak suka.
Namun berbeda dengan hamba yang tidak menyadari itu. Walaupun dia beriman bahwa dia sebagai makhluk Allah, maka dia berbuat sesuai dengan apa yang saya suka. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla dari hikmahnya menyamakan manusia dengan hewan, bahkan lebih buruk. Siapa mereka? Mereka yang tidak menjalani hidupnya dengan kesadaran sebagai hamba Allah. Allah firmankan di antaranya di surat Al-A'raf, menyebutkan tentang hal tersebut. Allah berfirman menjelaskan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum absarun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Di ayat 199. Mereka itu punya hati, tapi tidak digunakan untuk berfikir. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk mengkaji. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mencermati. Maka mereka itu seperti hewan, bahkan lebih buruk dari hewan. Karena hidupnya sekedar sebagai makhluk. Bagaimana sebagai makhluk? Allah firmankan surat Muhammad SAW ayat yang ke-12, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kul an'am wan nar mathalahum. Adapun orang yang kafir, hidupnya hanya bersenang-senang dan makan seperti hewan ternak makan, maka mereka itu ditempatkan dalam api neraka. Adapun orang muslim yang saja sebagai hamba Allah, dia makan sebagai wujud ibadahnya kepada Allah. Bagaimana itu? Pertama, dia yakin makanan ini datang dari Allah, maka dia mengkonsumsinya dengan minta pertolongan Allah, ingat kepadanya, baca basmalah, berzikir padanya. Kemudian selesai, dia bersyukur atas nikmat tersebut. Dan mengapa dia makan? Saya makan agar tulang-tulang saya bisa tegak untuk sholat, agar tulang saya bisa tegak untuk berbuat baik, agar tulang saya tegak untuk melaksanakan apapun yang manfaat. Itulah orang yang menyadari dirinya sebagai hamba. Sehingga ketika seperti itu, Allah Azza wa Jalla ketika memanggilnya dan dia sampai pada ajalnya, mengatakan fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam orang yang sudah menghamba kepadaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah pengakuan dari Allah SWT. Oleh karena di sini yang perlu kita senantiasa ingat bahwa saya hidup di dunia ini sebagai hamba Allah, bukan sekedar sebagai makhluk. Wallahu a'lam. Fadal. Lahzah. Baik, barakallahu fikum. Umumnya ulama menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu kaum dari keturunan Nabi Adam AS, yang mereka punya sifat khusus. Walaupun ulama beda pendapat tentang fisiknya, tapi mereka sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini di antara keturunan Nabi Adam AS. Dan sekarang mereka dikurung di suatu lembah di daerah timur selatan. Sebagian mengatakan daerah Khorasan. Daerah Khorasan itu daerah antara Afghanistan dan Cina. Walaupun sebagian mengatakan tembok Cina, tapi itu tidak ada dalil hal tersebut. Ada. Karena Allah sebutkan di surah Al-Kahfi, Dzulqarnain rahimahullah ta'ala
menutup dari bukit satu ke bukit berikutnya secara berkitar, sehingga mereka terkubur dalam tanah dan mereka tidak mendapatkan cahaya matahari. Dan Nabi kita bersabda SAW, qad futiha qita'u Ya'juj wa Ma'juj qadra hadza. Al-Kamal SAW, seletar buka penutup Ya'juj wa Ma'juj sekadar ini. Kata ulama, mereka itu senantiasa mencoba membuka penutup tersebut. Ketika mereka penat, tertutup lagi. Dicoba lagi dibuka, terbuka, berhenti, tertutup lagi. Dan kemudian ketika mereka sadar bahwa bila ditinggalkan tertutup, mereka terus menggali sampai pada zaman Nabi SAW sudah terbuka sebesar ini. Dan semakin hari akan semakin besar. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam surat Al-Hajj disebutkan hatta idza, saya lupakan ayatnya. Bentar. Ya. Allah tersebutkan, bukan surat Al-Hajj surat Al-Anbiya ayat 96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehingga ketika penutup Ya'juj dan Ma'juj tadi terbuka, maka mereka akan keluar dari lubang tersebut yansilun, berbondong-bondong seperti laron keluar dari lubangnya. Demikian juga sebutkan di surat Al-Kahfi ketika menjelaskan tentang masalah ini, yaitu masalah Ya'juj dan Ma'juj. Allah SWT sebutkan ketika menyebutkan tentang Dzulqarnain, Allah menyebutkan di ayat yang ke di ayat yang ke 98. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi jalau dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kata Dzulqarnain, ini adalah rahmat dari Rabbku, bisa ditutup karena Ya'juj Ma'juj kaum pembuat kerusakan. Dan apabila janji Tuhanku sudah datang, itu akan keluar Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah jadikan penutup tadi dakka, berlubang, terbuka. Dan janji Tuhanku pasti benar. Jadi kaum dari Bani Adam yang membuat kerusakan di muka bumi dan akan muncul di akhir zaman, termasuk salah satu dari tanda 10 tanda yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar dan tidak mungkin ada kalau tidak salah yang 390 yang 390 tahun itu mereka tinggal berdua itu bukan lain. Itu Syabab Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi, para dai. Mereka para dai yang menyeru pada tauhid, tapi dimusuhi oleh kaumnya sampai dikejar ingin dibunuh. Bukan, beda lagi. Ya'juj dan Ma'juj ini kaum yang sangat banyak. Kaum sangat banyak dikurung di suatu lembah di sekitar daerah Khurasan. Allahu a'lam. Iya, hidup. Ayat-ayatnya jelas tadi. Surat Al-Anbiya, surat Al-Kahfi, dan banyak riwayat dari Nabi SAW. Ada banyak, tapi belum ketemu. Karena ini rahasia Allah SWT. Dan kita berlindung kepada Allah semoga tidak berjumpa dengan mereka. Demikian barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.